kita doanya semoga kita diberikan kelancaran, keselamatan menuju Indonesia. I've always said football is a simple game. Do your job first and foremost. The actual job title as a professional footballer is to run as hard as you can first. Menangis dalam latihan, menangis dalam beradaptasi. Kita merencanakan di tanggal 12 ya, kita 12 malam rencana kita akan pukul 13 pagi. Goeie inswinger, nou binnenlopen, prachtige voorzet en Romani is er als de kippen bij. PSSI tawarkan opsi ke klub Liga 1 untuk pembatasan pemain ke timnas U23 Indonesia. Memang Shin Tae-yong mau? Begini penjelasannya. Meniru gaya Shin Tae-yong, Nova Arianto terapkan aturan ketat. Timnas U16 Indonesia dilarang telat makan hingga HP disita. Ini pertanda oleh Romani segera perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Taktik Shin Tae-yong jadikan Elkan Bagot striker terbukti ampuh. Pelatih Bristol Rovers menirunya bukan tanpa alasan. Shin Tae-yong minta PSSI cepat urus masalah pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23. Meniru gaya Shin Tae-yong, Nova Arianto terapkan aturan ketat. Timnas U16 Indonesia dilarang telat makan hingga HP disita. Seperti diketahui, Timnas U16 Indonesia tengah melakukan seleksi tahap pertama pada 19 hingga 21 Februari 2024. Seleksi ini dilakukan untuk bisa mencari pemain terbaik agar dapat tampil maksimal di Piala AFF U16 pada Juni mendatang dan kualifikasi Piala Asia U17. Pelatih utama Timnas U16 Indonesia yang juga asisten Shin Tae-yong di Timnas senior ini langsung menerapkan peraturan soal kedisiplinan. Pelatih berusia 45 tahun tersebut mengaku bahwa dia memang memberikan aturan tegas. Para pemain dilarang telat saat makan siang dan aturan tidak boleh terlambat ini juga berlaku untuk kegiatan lainnya. Selain soal aturan jam makan, Nova Arianto juga mengaku mengumpulkan ponsel pemain saat malam hari. Ada aturan, salah satunya HP kami kumpulkan setiap malam pukul 9:30 malam, ujar Nova Arianto kepada awak media. Nova bertekad menerapkan gaya kepelatihan Shin Tae-yong sehingga kedepannya karakter timnas Indonesia dari disiplin hingga permainan terwujud dengan bagus. Adapun itulah sedikit ulasan tentang kepelatihan Nova Arianto di timnas muda. Coba beri tanggapan kalian tentang ulasan tadi. Tulis di kolom komentar di bawah video ini. Ini pertanda oleh Romani segera perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Setidaknya sudah ada satu pertanda penyerang Football Club Utrecht oleh Romani segera memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pertama, berdasarkan ucapan dari pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan. Bung Ropan sapaan akrab Roni Pangemanan mengatakan bakal ada penyerang keturunan Grade A yang melakukan video conference dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Satu berita penting yang harus saya sampaikan hari ini. Striker itu sudah ada, tapi ini harus dibicarakan dulu. Striker ini senang dan ingin memperkuat timnas Indonesia. Striker ini tidak main-main. Siapa striker tersebut? Masih dirahasiakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Karena kalau disebut namanya kemudian tidak jadikan tidak enak. Grade A, kata Bung Ropan. Jika melihat kondisi sekarang, tak ada penyerang keturunan Grade A selain oleh Romani. Penyerang 23 tahun ini masuk kategori Grade A karena main di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, kompetisi yang masuk 5 besar di Eropa. Adapun itulah sedikit ulasan tentang Ole Romani, apakah tanda di atas sudah memastikan bahkan dinaturalisasi. Lantas bagaimana menurut kalian tentang tanda tersebut? Taktik Shin Tae-yong jadikan Elkan Bagot striker terbukti ampuh. Pelatih Bristol Rovers menirunya bukan tanpa alasan. Pelatih Bristol Rovers Matt Taylor mengakui Elkan Bagot bisa menambah kualitas serangan timnya ketika diubah posisinya menjadi striker. Elkan Bagot tampil cukup bagus saat Bristol Rovers kalah 1-3 dari Northampton Town, dibuktikan dengan torehan asisnya.
Menariknya, pelatih Bristol Matt Taylor memasang Elkan Bagot sebagai striker pada 10 menit akhir laga. Dalam kedudukan 0-2 di babak pertama, Elkan masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua menggantikan Tristan Cherama. Perubahan taktik Matt Taylor ini cukup berhasil. Elkan dengan keunggulan posturnya mampu menyundul bola setelah menerima umpan panjang dari sisi kanan. Bola sundulan Elkan memudahkan striker Bristol Rovers Chris Martin pada menit ke-79. Satu gol andil Elkan Bagot tak cukup menyelamatkan Bristol Rovers dari kekalahan. Namun Matt Taylor mengapresiasi kinerja Elkan dalam laga ini. "Saya pikir Elkan menambah kualitas kami," kata Matt Taylor. "Saya pikir Elkan melakukan apa yang mereka harus lakukan berkaitan dengan laga ini," tambahnya. Shin Tae-yong minta PSSI cepat urus masalah pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong meminta PSSI untuk mengurus pemanggilan pemain secara cepat sebagai persiapan Piala Asia U23. Sejauh ini kendala yang ditemukan adalah soal perizinan pemain karena Piala Asia U23 bukan agenda FIFA serta digelar saat kompetisi berlangsung. Dari Liga 1 sudah ada 2 klub yang lantang menolak melepas pemainnya, yakni Persija Jakarta dan Borneo Football Club. Di sisi lain, timnas U23 Indonesia diberi target lolos ke perempat final oleh PSSI. Shin Tae-yong tentu saja berharap seluruh pemain terbaiknya bisa dipanggil untuk ajang ini. Seperti diketahui, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji sebelumnya mengatakan tidak ada masalah pada negosiasi dengan klub lokal. Untuk yang pemain di Indonesia, insya Allah aman, kata Sumarji. Kami sudah bicara dengan teman-teman dan mereka mendukung kami. Karena ini momen yang sangat baik sekali dengan skuad timnas U23 Indonesia saat ini. Kami ingin punya harapan besar agar Garuda bisa terbang tinggi, imbuhnya. Bikin kaget mendengarnya, Shin Tae-yong berani katakan hal ini karena dinilai layak pimpin Korsel lagi. Ternyata impian terpendamnya bukan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong masuk dalam kandidat pelatih timnas Korea Selatan yang baru saja ditinggal Jurgen Klinsmann. Kursi pelatih timnas Korsel tengah kosong menyusul pemecatan Jurgen Klinsmann yang gagal menunjukkan performa baik di Piala Asia 2023. Pengumuman tersebut langsung dinyatakan oleh Presiden Federasi Timnas Korea, yaitu Chung Mong-gyu. Media lokal setempat menempatkan beberapa kandidat pelatih lokal yang bakal jadi pengganti Jurgen Klinsmann, salah satunya Shin Tae-yong. Situs Naver Sports menilai Shin Tae-yong sangat layak kembali memimpin timnas Korea Selatan lagi saat ini. Ada kemungkinan pelatih Shin Tae-yong yang memimpin di Piala Dunia Rusia 2018 akan kembali memimpin timnas Korea Selatan. Shin Tae-yong punya pengalaman memimpin timnas Korea Selatan. Dan yang terpenting ia sangat proaktif karena kita perlu menyatukan para pemain yang saat ini terpecah, tulis Naver Sports. Sumber yang sama juga memanaskan rumor ini dengan mengutip pernyataan Shin Tae-yong saat Januari 2023 lalu dalam YouTube Lee Gyeong-gyu Channel. Saat itu Shin Tae-yong menyatakan bahwa impian terbesarnya adalah melatih timnas Korea Selatan. Orang tidak tahu, saya adalah satu-satunya pelatih yang berpartisipasi di 3 kompetisi dalam 3 tahun, yaitu Olimpiade 2016, Piala Dunia U170 2020, dan Piala Dunia 2018. Kata Shin Tae-yong kala itu dilansir Bola Sport.com dari Naver Sports. Rencana akhir saya adalah menjadi pelatih tim nasional Korea. Sebagai pelatih berdurasi 4 tahun, bukan 1 tahun. Saya mau menyusun pemain dan menantang Piala Dunia, tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan bila Shin Tae-yong masih punya harapan suatu saat akan melatih timnas Korea lagi. Saat ini peluang kembali jadi pelatih timnas Korsel terbuka dan bukan tidak mungkin Shin Tae-yong menyambar peluang yang ada. Sementara di timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum mendapat kejelasan kontrak baru yang berakhir pada Juni 2024 mendatang.
Jika tawaran datang, perlu dilihat apakah Shin Tae-yong bakal menerimanya, tulis Naver Sports. Adapun itulah sedikit ulasan tentang Shin Tae-yong terkait kontraknya. Harapan Mimin supaya PSSI bisa mengambil keputusan yang terbaik. Jika tanggapan kalian bagaimana, tulis di kolom komentar ya.